Bapak Ibu, kalau soal ucapan-ucapan begitu ya, bulian begitu ataupun juga intimidasi itu sudah makanan hari-hari bagi kami. Yang bener lu. Kafarah, kafir. Artinya kafarah bahasa Inggris kafir. Kafir, kafir. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir bagi kami memiliki makna yang positif, yaitu kaya firman. Istilah kafir ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci umat Islam. Yang dinamakan kafir itu apa? Di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang-orang yang mengimani, mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri, disebut kafir di dalam agama Islam. Kemudian di ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, salah satu dari Tritunggal. Jadi orang-orang yang mengaku bahwa Allah itu terdiri dari tiga pribadi dalam satu kesatuan, itu disebut kafir. Al-Quran ditujukan untuk orang-orang muslim sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat-ayat Al-Quran semuanya ditujukan untuk orang muslim, bukan untuk orang di luar agama Islam. Jadi kalau ada pernyataan di Al-Quran, siapapun yang mengatakan, yang mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri, disebut kafir, itu bermaksud supaya kalau ada orang-orang yang menawarkan teologi seperti itu kepada orang-orang Islam, supaya jangan diterima, itu harus ditolak. Di teologi Kristen juga begitu. Seperti di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Sementara Muslim tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Muslim tidak selamat di agama Kristen. Bahkan di agama Kristen, Nabi Muhammad itu tidak diakui, disebut nabi palsu. Dan orang-orang muslim disebut domba-domba yang sesat atau keledai-keledai liar. Tidak mengapa, itu akidahnya orang-orang Kristen. Orang-orang muslim tidak marah dengan itu, karena memang akidah kita berbeda. Jadi seharusnya juga orang-orang Kristen tidak marah kalau Al-Quran, Islam mendefinisikan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, itu disebut kafir, disebut orang-orang yang menutup diri. Nah Bapak Ibu, kalau soal ucapan-ucapan begitu ya, bulian begitu ataupun juga intimidasi itu sudah makanan hari-hari bagi kami. Janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad tuh kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Bahkan anak-anak saya ya di tetangga itu berkata, jangan berteman dengan, ya mereka sebut anak saya karena mereka Kristen, mereka orang kafir. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Bapak Ibu, begitu mudahnya orang memanggil orang lain dengan sebutan kafir. Kenapa harus sekarang bersungut-sungut merengek-rengek ketika dikatakan kafir?
Yang saya tanyakan, Anda ini Kristen apa? Indonesia negara dengan populasi Islam terbanyak sering menggunakan kata kafir untuk orang yang non-muslim. Kenapa harus sekarang bersungut-sungut merengek-rengek ketika dikatakan kafir? Yang saya tanyakan, Anda ini Kristen apa? Ya, jadi di kekristenan ini memang seringkali orang Kristen ini memframing dirinya kalau selalu mendapat perlakuan kekerasan. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau bagi saya, mau 1000 kali saya dibilang kafir, saya tidak merasa tersinggung. Tidak merasa tersinggung. Karena bagi saya kafir yang dimaksud itu menunjukkan perbedaan akidah antara saya sebagai seorang Kristen dan Bang Henbaca itu seorang Muslim. Kenapa saya harus sakit hati? Artinya kalau saya sakit hati berarti saya ini bukan pengikut Kristus dong. Ya, kalau saya sebagai pengikut Kristus jangankan dibilang kafir, dibilang sesat pun karena saya mengikut Kristus, saya nggak boleh sakit hati. Saya nggak akan sakit hati. Itu konsekuensi saya mengikut Kristus. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat bagi seorang Kristen ketika dikatakan dirinya kafir, dia keberatan atau dia langsung merasa wow, yang ngomong itu radikal apa segala macam, ajaran ini, ajaran tidak apa segala macam. Ya itu konsekuensi kita berbeda akidah. Itu nggak bisa dirubah. Ya, tapi pertanyaannya, apakah ketika saya dikatakan kafir, saya ini dijauhin, tidak ditemanin, atau saya ini menjadi orang yang harus dimusuhin? Tidak. Sampai sekarang tidak. Banyak teman-teman saya yang Muslim tidak pernah memusuhi saya. Ketika saya berbuat baik, mereka berterima kasih. Ketika saya butuh bantuan, mereka menolong. Begitu juga dengan saya, bergantian saling menolong, saling menghormati, saling menghargai. Artinya apa? Sebenarnya dikatakan kafir atau tidaknya, itu kembali ke kitanya. Tetapi saya mau katakan, ketika saya dikatakan seorang kafir, itu konsekuensi akidah saya. Tidak bisa saya tolak atau saya paksa. Karena kalau saya mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka saya kafir, dikatakan oleh saudara Muslim. Artinya apa? Ya, karena saya mengaku iman saya, Yesus adalah Tuhan, makanya saya menjadi kafir. Jangankan saya, Yesus aja dikatakan penyesat oleh bangsa Yahudi di zamannya. Difitnah, sampai disalibkan. Ya, kenapa harus sekarang bersungut-sungut merengek-rengek ketika dikatakan kafir? Yang saya tanyakan, Anda ini Kristen apa? Begitulah sahabat-sahabat, orang-orang Kristen ini sedikit rada-rada aneh. Mereka keberatan dengan perkataan kafir di dalam Al-Quran, padahal arti kafir adalah tertutup. Tetapi di lain sisi, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus adalah tidak selamat, akan menempati tempat terendah di kerajaan sorga, artinya masuk neraka. Kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad adalah seorang nabi palsu. Bahkan mereka menuduh Islam domba sesat, keledai liar, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan mereka yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang Muslim membiarkan itu, tidak memperdulikan itu, karena memang teologi mereka seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.